beban ya, beban gaji. Masukkan saldonya 5 juta. Nah, sekarang di bagian opening balance equity-nya, sekarang pindahkan saldo opening balance equity-nya karena dia usaha pribadi. Jadi dia sepenuhnya modalnya itu ditanggung oleh pribadi. Makanya kita mau pindahkan ini akun opening balance equity-nya ke modal. Caranya, silakan masuk ke menu aktivitas, kemudian buku besar, dan bukti jurnal umum. Di tanggal 31 Desember 2023, deskripsinya, tidak boleh masukkan deskripsi. Apa? Opening balance equity, itu berapa tadi? Oh, 217 juta. Aktivitas buku besar, bukti jurnal umum, kemudian di tanggal 31 Desember 2023, opening balance equity 217 juta. Kemudian akun modal. Kalau sudah, debit kredit sama, simpan dan tutup. Kita cek kembali apakah dia sudah masuk ke modal. Iya, sudah. Kita perbaharui. Sudah. Di sini ada yang berbeda. Saya berhenti dulu sejenak. Ada yang mau ditanya? Sebelum saya lanjut. Saya matikan dulu kamera, di agak ngelek. Agak lag, agak lag. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita cek satu persatu transaksinya. Di tanggal 1 bulan 1 tahun 2024, dengan nomor bukti BKK 01, dia membayar gaji karyawan pada bulan Desember 2023 menggunakan kas. Caranya, masuk ke menu kas bank, kemudian pembayaran, dia katanya membayar menggunakan kas. Jadi silakan pilih kas. Voucher nomornya silahkan kita ganti menjadi BKK 01, bukti kas keluar 01. Untuk tanggalnya sesuaikan dengan tanggal transaksi 1 Januari. Di memonya tambahkan bahwa dia melakukan pembayaran gaji bulan Desember 2023. Beban gaji nilainya 5 juta rupiah. Oke, kalau sudah jangan lupa klik kalkulatornya, Di. Karena dia tidak bisa tersimpan itu, karena kalau tidak disimpan, kalau tidak diklik kalkulatornya, total payment masih nol. Jadi klik kalkulatornya, akan muncul, akan berubah sesuai dengan nilai yang diinput pada tabel akun. Kalau sudah, silakan simpan dan tutup. Oke, itu transaksi pertama. Nah, selanjutnya transaksi kedua di tanggal 1 bulan 1 tahun 2024, mendapat penambahan modal dari Anda.
dari Anda. Artinya Anda yang berikan modal berupa peralatan mesin cuci dengan umur ekonomis mesin selama 4 tahun menggunakan metode garis lurus dengan harga satuan 5 juta rupiah. Silakan masuk ke menu aset tetap. Setelah masuk ke menu aset tetap, silakan pilih tipe aktiva tetap. Kalau sudah, silahkan tambahkan peralatan, katanya peralatan, terus aset tetap, tipe aktiva, kemudian tambahkan dulu peralatan, metode penyusutan garis lurus, umur katanya 4 tahun. Oke, kalau sudah silakan perbaharui biar muncul. Kalau sudah muncul, silakan masuk kembali ke menu aset tetap dan tipe aktiva tetap, kemudian buat baru. Untuk tipe aktiva tetap, silakan tulis peralatan, kemudian tipenya, silakan pilih peralatan juga. Kalau sudah, silakan di oke. Seperti biasa, jangan lupa untuk memperbaharuinya. Kalau sudah muncul, silakan masuk ke menu aset tetap dan daftar aktiva tetap. Buat baru, tipenya silakan pilih peralatan untuk tanggal pembelian. Tanggal pembeli katanya dia dibeli di tanggal 1 bulan 1 tahun 2024. Silakan masukkan keterangannya apa. Keterangannya kayaknya mesin cuci. Untuk kuantitas tetap 1. Umur. Untuk umur dia 4 tahun. Seperti yang tertera pada soal. Untuk metode penyusutan kita ambil garis lurus. Untuk akun aktiva kita ambil peralatan kode 1704. Kemudian untuk akumulasi penyusutan kita pilih yang akumulasi penyusutan peralatan. Di akun beban penyusutan silakan cari akun beban penyusutan peralatan. Kalau sudah silakan masuk ke menu pengeluaran. Di nomor akun pastikan kembali katanya Anda memberikan modal tambahan. Nah, berarti nomor akun yang digunakan itu modal. Setelah itu kita masukkan nilainya 5 juta rupiah. Oke, 5 juta rupiah. Kalau perhatikan kembali ya, kalau seumpama di soalnya minta nilai sisa, tambahkan di sini nilai sisa. Kalau dia tidak ada, ya silahkan dinolkan saja. Kalau sudah, simpan dan tutup. Seperti biasa, jangan lupa untuk memperbaharuinya. Nah, sudah muncul mesin cuci dengan biaya 5 juta. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di tanggal 1 bulan 1, di tanggal yang sama berarti, membeli kendaraan roda 4 pick up dengan umur ekonomis selama 8 tahun menggunakan akun bank. Kalau sebelumnya dia menggunakan modal, sekarang dia menggunakan akun bank. Oke. Untuk harga satuannya 75 juta rupiah. Menambahkan aset tetap sama. Pertama kita pilih dulu tipe aktiva tetap. Setelah tipe aktiva tetap masuk ke tipe aktiva tetap pajak. Kemudian masuk ke tipe aktiva tetap. Dan terakhir masuk ke daftar aktiva tetap. Step by stepnya seperti itu. Nah untuk yang pertama. Kita masuk ke tipe aktiva pajak. Setelah itu klik baru. Masukkan namanya. Dia kendaraan. Untuk metode penyusutannya dia garis lurus, jangka waktu penggunaannya 8 tahun. Jangan lupa untuk perbarui setelah muncul, masuk kembali ke menu aset tetap dan tipe aktiva tetap pajak. Kemudian pilih baru. Di tipe aktiva tetap pajak, silakan Anda rekam dengan menggunakan kendaraan. Untuk tipe aktiva tetap pajak kita pilih kendaraan. Kalau sudah kita klik OK. Jangan lupa diperbarui. Terakhir, untuk daftar aktiva tetap, buat baru, kemudian masukkan kendaraan, katanya dia tanggal beli dan langsung digunakan di tanggal 1 bulan 1 2024. Tanggal belinya silakan diinput, tanggal beli di tanggal 1, kemudian tanggal pakainya di hari yang sama. Masukkan jenis itemnya, roda 4 pick up. Roda 4 pick up. Oke, kalau sudah kuantitas 1, untuk umur bulan aktiva
Ingat ya, ini kolom tahun, ini kolom bulan. Jadi kalau dia penyusutannya 8 tahun, silakan masukkan di kolom tahun, dia 8 tahun. Kemudian metode penyusutannya garis lurus. Untuk akun aktifanya, jangan keliru. Kalau dia kendaraan, silakan masukkan kendaraan. Untuk akumulasi penyusutan, masukkan kendaraan. Terakhir untuk beban penyusutan, masukkan beban penyusutan kendaraan. Kalau sudah, jangan ditutup dulu, masuk ke menu pengeluaran. Menurut soal, katanya dia dibayar dengan menggunakan akun bank. Jadi untuk nama akunnya, silakan pilih bank. Dia harga satuannya 75 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, sudah nilai bukunya 75. Kalau sudah, simpan dan tutup. Sejauh ini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Yang pertama itu yang tanggal 1 itu, Pak, yang mendapat penambahan modal. Kan di situ, Pak, dia menggunakan akun bank juga, Ji. Sama, Ji, pas waktu pembelian kendaraan, Pak, menggunakan akun bank. Kenapa yang pertama itu pakai akun modal, sedangkan yang kedua itu pakai akun bank, Pak? Oh, berarti saya salah kirim soal. Sebenarnya saya mau bedakan di situ. Soal yang kita dapat di situ menggunakan akun bank. Iya, Pak, menggunakan akun bank, Pak. Iya. Tidak apa-apa sih kalau memang dia menggunakan akun bank, kita input saja dengan menggunakan akun bank. Terlanjur, Mak. Kalau kirim soal, Kak. Intinya saya cuma mau membedakan kalau dia menggunakan modal sendiri, kita pilih akun modal. Kalau dia menggunakan akun bank, kita pilih akun bank. Itu dia. Iya, Kalau Pak. soalnya memang kalau soalnya memang minta bank, masukkan saja bank. Ada yang Iya, lain? iya, Pak. Oke, sekarang saya lanjut. Jangan lupa untuk cek setiap transaksinya. Masuk ke menu laporan, daftar laporan, kemudian laporan buku besar, dan keseluruhan daftar history. Tanggal 1 bulan 1 tahun 2024 sampai tanggal 31 bulan 1 2024. Oke, sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di tanggal 2 bulan 1 dengan nomor bukti kas keluar 02. Ada soal apa yang saya tunggu di saya download dulu soalnya juga di biar nggak miss lagi. Gimana sih? Kom B. Iya ya, menggunakan akun bank. Oke, saya sesuaikan sama soal tak. Oke, di tanggal 2 bulan 1 membuat spanduk usaha secara tunai. Kalau untuk pengeluaran, silakan masuk ke menu kas bank, pembayaran. Dia katanya membayar dengan menggunakan kas secara tunai dengan harga 250.000. Perhatikan tanggalnya, jangan sampai salah input. Tanggal 2 bulan 1 tahun 2024. Kemudian untuk kolom keterangannya, masukkan pembuatan spanduk usaha. Membuat spanduk usaha. Untuk akunnya silakan cari iklan, biaya iklan. Nilainya 250.000. Oh, kelebihan, sorry. Jangan lupa klik kalkulatornya, karena total di bawah masih nol kalau nggak diklik kalkulatornya.
Oke, sudah tertulis, sudah terekam 250.000. Kalau sudah simpan dan tutup. Berapa itu transaksi diselesaikan? Ini nanti saya tidak selesaikan semua, Di. Nanti kita ambil sisanya. Mungkin ada beberapa yang saya jelaskan. Kalau untuk membayar, nah sekarang selanjutnya di tanggal 5 bulan 1 membayar hutang kepada CV Plastic Laundry dengan nomor faktur PL01 melalui akun bank sebesar 10 juta rupiah. Nah, silakan masuk ke menu pembelian, pembayaran pembelian. Untuk pembayaran plastic laundry. Plastic laundry. Kita pilih plastic laundry. Untuk formnya BKK 03. Formnya silakan kita ganti jadi BKK 03. Untuk tanggalnya, tanggal pelunasan dia di tanggal 5 bulan 1 2024. Tanggal 5 bulan 1 tahun 2024. Ingat tanggalnya, sesuaikan. Dia lunasi cuman yang di nomor faktur PL01. PL01. Silakan pilih PL01. PL01 10 juta rupiah, checklist di bagian itu, kemudian di bagian memonya pelunasan faktur PL01. Kalau sudah, simpan dan tutup. Selanjutnya, di bukti kas masuk penerimaan pelunasan piutang dari Pondok Amanah dengan nomor faktur PM01 melalui akun bank. Masuk ke menu penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Dia Pondok Amanah nomor faktur PM01. Pondok Amanah. Nilainya PM01 sudah sesuai PM01. Kemudian silakan kita copy di form nomornya BKM01, tanggalnya kita sesuaikan, tanggal dia di tanggal 7 bulan 1 2024. Untuk di kolom keterangan silakan tambahkan pelunasan piutang. Piutang, faktur, nomor, PM01. Jangan lupa di checklist. Setelah di checklist, jangan lupa klik kalkulatornya. Lihat ya kalkulatornya. Kalau sudah simpan dan tutup. Tanggal 7 dan 1. Tanggal 7 bulan 1, 7 bulan 1. Iya, simpan dan tutup. Saya ke WC dulu ya. Sorry. Oh iya, pertemuan kelima. Pertemuan ke-6, ke-7, ke-8 nanti kita sudah masuk di perusahaan dagang, Di. Terlalu lama perusahaan jasa ini. Ke-8 ada 2 orang nggak hadir. Oke. Di tanggal 7 bulan 1 tahun 2024, CV Plus pembayaran hutang kepada CV Plastik dengan nomor faktur PL02. Seperti biasa pembayaran pembelian oleh pelunasan hutang. CV Plastic Laundry 5 juta rupiah di tanggal 7 bulan 1 tahun 2024. 7 bulan 1 2024.
2024. Untuk bukti kas keluar 04 sudah sesuai. Tanggal 7 bulan 1 tahun 2024. 7 bulan 1 2024. 7 bulan 1. Dia menggunakan akun bank. Oh, sudah sesuai akun bank. Masukkan memonya pembayaran hutang nomor faktur TL02. Pembayaran hutang nomor faktur pembayaran hutang faktur TL02. Tanggal 7 bulan 1, 7 bulan 1, BKK 04, CV Plastik Laundry, jangan lupa untuk dicentang. Kalau sudah, silakan simpan dan tutup. Delapan. Oh, tadi, Kak. Kasih, Kak, iya. Oke, sekarang mendapat pesanan dari pelanggan umum. Dari pelanggan umum melalui akun kas di tanggal 7 bulan 1. Untuk pesanan, kita masuk ke penjualan. Kemudian kita masuk ke faktur penjualan. Karena dia katanya langsung diterima di hari itu. Akun kas pelanggan umum. Setelah itu nomor invoice-nya jangan lupa untuk diganti BKM02. BKM02 untuk tanggalnya dia di tanggal 7 bulan 1 tahun 2024. Tanggal pengiriman juga sama karena dia di hari itu 7 bulan 1 tahun 2024. Dia pembayarannya secara COD. Silakan pilih itemnya. Itemnya itu J01 50 kg. Oh, ada yang kelupaan. Tunggu ya, sorry. Ada yang kelupaan. Untung belum ada transaksi. Nah, sekarang untuk daftar pajak, saya lupa tambahkan pajaknya. Jadi, untuk daftar lain, untuk menambahkan pajak, silakan masuk ke kode pajak, kemudian klik baru. Untuk namanya, silakan tulis PPN, nilainya 11%, untuk kodenya masukkan nilai angka T, untuk keterangannya pajak pertambahan nilai. Untuk akun penjualannya, untuk akun pajak penjualan, silakan pilih pajak keluaran. PPN keluaran. Dan keluaran untuk pembelian, masukkan PPN masukan. Oke. Jangan lupa perbarui. Untuk syarat pembayaran, masuk ke daftar lain syarat pembayaran. Di dalam sudah ada COD, kita tambah baru. Dia katanya ada syarat pembayaran. Net 15 dan 2/10 N/30. Net 15. Untuk net 15, jika dia membayar antara 0 hari, akan dapat diskon 0% selama 15 hari. Kalau sudah, silakan klik OK, tidak usah isi apa-apa di kolom keterangan, dan klik perbarui, akan muncul sendiri otomatis net 15. Sekarang kita tambah 2/10 N/30, berarti jika dia membayar dalam waktu 10 hari, dia dapat diskon 20% dalam jangka waktu 30 hari. Silakan perbarui 2/10 N/30. Dia sudah masuk. Nah, untuk menambahkan pajak di setiap pembelian atau penjualan, silakan masuk ke menu daftar. Silakan pilih pelanggan. Nah, untuk pelanggan umum, silakan kita klik 2 kali. Setelah itu masuk ke menu
penjualan, di kolom pajak tambahkan pajak pertambahan nilai. Kalau sudah itu silakan kita oke. Berarti pelanggan umum sudah pakai pajak, terus berturut-turut sampai di pondok estetik. Jangan lupa perbarui. Oke, untuk di pemasok silakan tambahkan pajak juga. Dia masuk ke menu termin, kemudian setelah itu pilih pajak 1 dan pajak pertambahan nilai. Oke, semua sudah. Kita kembali ke transaksi di penjualan, faktur penjualan. Kemudian katanya dia di tanggal ya BKM 02 tanggal 7 bulan 1. BKM 02 tanggal 7 bulan 1. Date-nya 7 bulan 1. Dia pelanggan umum. Oke, silakan pilih itemnya. Itemnya J01 50 kilo, J01 50. Di kolom teks tambahkan tambahkan huruf T ya untuk memasukkan pajaknya. Kalau sudah silakan kita enter, berturut-turut dia akan muncul totalnya beserta pajaknya. Oke. Itu untuk item pertama. Item kedua J03 20 kilo. J03 20 kilo. J03 20 kilo. Diskon tambahkan nilai di kolom teks tambahkan T. Kemudian J04 10 kilo, J05 10 kilo. J04 10 kilo 10 kilo dan J05 10 kilo. Rp1.665.000. Kita perhatikan soal. Oh, dia sudah sesuai. Perhatikan kembali ya, jangan sampai ada keliru. Silahkan kita hitung-hitung ulang. Entah soalnya yang keliru atau mungkin karena itu saya yang buat sendiri. Karena soal ini saya buat, mungkin agak terburu-buru, akhirnya banyak yang miss. Jadi kita perhatikan nih saja. Kalau memang ada hitungannya yang keliru, oke, tanggal sudah sesuai, pembayaran COD, pelanggan umum, nilai sudah sesuai. Jangan lupa dibayar. Di kas. Dia masuk ke kas. BKM 02 tanggal 7 bulan 1. Pesanan pelanggan umum minggu pertama. Tanggal sesuai, sudah masuk, tanggal 7 bulan 1, dia masuk ke kas, kalau sudah simpan dan tutup. Berarti dia sudah terbayar, simpan dan tutup. Oke. Nah, di sini intinya mendapat pesanan dari Pondok Estetik yang dikirim pada tanggal 17 bulan 1. Jadi dia sifatnya pre-order ya. Oh, aktif kameranya. Ya, sorry. Saya ngopi. Sampai saya salah melakukan sesuatu. Kalau dia sifatnya PO, silakan masuk ke menu penjualan dan pesanan penjualan.
dia pesanannya dari Pondok Estetik dikirim tanggal 17. Pondok Estetik dia tanggal SO-nya itu silahkan masukkan di tanggal itu, tanggal 10 bulan 1. Tanggal 10 bulan 1. 10 bulan 1. Dia tanggal pengiriman ship date-nya beda ya. Sesuaikan dengan tanggal pengirimannya. Tanggal 17 bulan 1. Oke, untuk barangnya itu berupa J02 500 kg. J02 500 kg. Jangan lupa masukkan teksnya. Oke, nilai sesuai. Ship date-nya salah, sorry. Ship date-nya dia tanggal 17 bulan 1. 17. Oke. 17 bulan 1. Kalau sudah sesuai semua, silahkan simpan dan tutup. Untuk tanggal 14 nanti kita isi sendiri saja, karena dia kan sama mendapat pesanan. Sama seperti di tanggal 7, untuk tanggal 14 juga itu sama. Kemudian di tanggal 17, nah ini sekarang, pengiriman barangnya dengan nomor PO 01. Dia di tanggal 17. Berarti kita masuk ke menu penjualan dan pengiriman pesanan. Silahkan pilih lawan transaksinya. Lawan transaksinya dia Pondok Estetik. Pondok Estetik. Setelah itu kita masukkan dia DO 001. DO 001. Dia delivery date-nya diantar tanggal 17 bulan 1. 17 bulan 1. Oke. Nah, untuk pesanan kan pesanannya tidak muncul. Silakan pilih pesanan. Oke. Untuk pesanannya yang akan dikirimkan, silakan ambil dari pilih pesanan. Setelah itu jangan lupa dicentang dan klik OK. Maka pesanan yang kemarin akan muncul. Ini sudah sesuai 500 kilo untuk item J02. Nomor SO-nya itu nomor 1000. Kalau sudah simpan dan tutup. Nah, setelah pengiriman baru diterbitkan faktur penjualan atas Pondok Estetik. Masuk ke menu faktur penjualan. Kemudian pilih Pondok Estetik. Untuk pengirimannya, itemnya silakan pilih pengiriman. Dan jangan lupa dicentang item yang telah dikirim. Oke. Setelah itu dimasukkan BKM 04. Berarti BKM 04. Ya. Ini BKM-nya nanti terserah kita BKM-nya dia tidak berurutan atau bagaimana. Intinya kalau dia kas masuk, jangan lupa untuk menginput bukti kas masuk. Jangan lupa input secara berurutan karena secara sistem kalau hal yang seperti ini kayaknya sudah digunakan. Ini BKM 03 sebelumnya ini di BKM 03 itu di tanggal 14. Cuman saya langsung lompat ke tanggal 17 untuk BKM 04. Jadi saya sesuaikan saja dengan soal BKM 04 katanya. Invoice date-nya dia di tanggal 17 bulan 1. Tanggal 17 bulan 1. Ya. Jadi tanggal 17 bulan 1. Sudah sesuai, teksnya sudah sesuai. Kalau sudah, nilai sudah sesuai, jangan lupa klik bayar. Dia masuk ke akun bank. Akun bank sudah sesuai. Kemudian di kolom keterangan pelunasan penjualan. Saya copy saja ya. Saya copy tanggal 17 bulan 1.
17 bulan 1, 17 bulan 1. Oh, ini pelunasan penjualan sebelumnya ini. Ini ada transaksi sebelumnya, ini saya lewati ya, saya langsung masuk ke sini saja untuk yang sifatnya PO tadi. Di sini karena ada dua transaksi, silakan pilih transaksi yang sesuai dengan apa yang ada dalam soal. Ini karena saya lewati di tanggal 14, harusnya kan dia dibayar di tanggal 14 ini. Saya lewati, makanya muncul tagihan yang sama, tapi untuk kondisi sekarang silakan sesuaikan saja. Kita centang yang apa yang harus dikirimkan di tanggal 17. Di tanggal 17 dia 17 Januari. Tanggal 17 dia mengirim untuk BKM 04. Kalau sudah simpan dan tanggal 17 bulan 1 BKM 03 simpan dan tutup. Kalau sudah itu simpan dan tutup. Nah, hal terakhir untuk memunculkan jurnal penyesuaian atas alat. Jadi caranya seperti ini. Masuk ke menu aktivitas, kemudian ke periodik dan proses di akhir bulan. Setelah itu kita masukkan di bulan Januari 2024. Oke, ini mau dilihat nilai penyusutan atas peralatan dan kendaraannya. Kalau sudah, silakan klik OK. Nah, untuk mengecek jurnal penyesuaiannya, silakan masuk ke menu laporan, daftar laporan, kemudian masuk ke laporan keuangan, ke buku besar dan keseluruhan jurnal. Ya, tanggal 1 bulan 1 tahun 2024 berakhir di tanggal 31 bulan 1 2024. Dan oke. Nah, bukan di sini kayaknya. Penyusutan peralatan. Ya, sudah muncul nilai penyusutannya. Sejauh ini ada pertanyaan, sisanya kita selesaikan sendiri nih. Pak, kalau Ya, kalau transaksi tanggal 23 itu bagaimana, Pak? mana itu? Yang transaksi tanggal 23, Pak. Mendapat pesanan tapi dikirimnya tanggal 30, Pak. Iya, kenapa dengan itu? Bagaimana caranya itu, Pak? Sama Bisa dengan tanggal 10 itu kalau tidak salah. Sama dengan tanggal 10. Berturut-turut ke bawah itu sama semua dengan yang saya terangkan tadi. Agak aktif videonya. Sama dengan tanggal 10 dari tadi yang dikirim di tanggal 17. Begitu kembar. Ada pertanyaan lagi? Kalau data penyesuaiannya, Pak. Itu data penyesuaiannya dari tadi. Oh, Setelah kita proses di aktivitas periode, kemudian proses akhir bulan, nanti akan muncul sendiri ini biaya penyusutan.
Makanya input tanggal itu di peralatannya, tidak masuk peralatan di sini. Kita sesuaikan misalnya, mungkin saya salah input tanggal tadi. Pak, Ya, kalau pajak sama syarat pembayarannya dibikin setelah transaksi atau sebelum transaksi? Transaksi awal. dia dibuat sebenarnya pada saat penjualan. Kalau untuk pelunasan sebenarnya tidak ada muncul pajak di situ karena dia masih menggunakan akun yang kemarin. Jadi kita anggap saja pembayaran yang lalu itu dia tidak kena pajak, setelah di 2024 dia baru kena pajak. Dia mulai muncul pajak di tanggal 7 bulan 1. Pesanan pertama di minggu pertama. Sampai di mana memang kita input? Udah sampai terakhir sih. Belum sih, Pak. Oh iya. Ada yang lain? Berarti Pak, di saat mau pakai input di tanggal 7 baru dikasih masuk pajaknya. Iya, atau boleh pertama sekali. Sebenarnya saya lupa dari tadi waktu di persiapan harusnya dipersiapkan memang nih. Dimasukkan Oh iya, pajaknya, kemudian masukkan pajak untuk di tiap pelanggan dan pemasok. oke, Pak. Cuman saya lupa tadi. Kalau sudah tidak ada, sudah jelas semua. Minggu depan kita masuk ke perusahaan dagang untuk transaksi selanjutnya mulai dari tanggal berapa ya? Tanggal 14 saya tidak masukkan transaksi di tanggal 7 bulan 1 untuk BKK 05 itu di bagian pembayaran biaya operasional ya. Silakan kita masukkan sendiri, dia masuk ke menu kas bank, kemudian pembayaran, sesuaikan bukti kas keluarnya, sesuaikan tanggalnya, dan sesuaikan nilainya. Sama dengan transaksi di tanggal untuk nomor BKK 02. Untuk PO di tanggal 10, untuk pesanan yang PO itu yang di tanggal 23 sama dengan di tanggal 10. Kalau mungkin kurang jelas silakan kita tanya. Kalau mungkin nanti setelah masih kurang jelas silakan lihat rekamannya. Ini ke record jadi. Iya, Pak. Oh iya. Masih ada yang mau bertanya? Sebelum saya absen. Enggak datang ini. Jadi untuk Junet dan Jeffrey, silakan kita inisiatif dia cari mungkin sama teman tak kalau sudah mungkin dia kumpul tugasnya, silakan kita buat sendiri nanti dibantu sama teman tak. Kalau tidak punya fasilitas, minta maaf karena sejauh ini masih dipakai UTBK. Nanti mungkin selanjutnya kita masuk ke lab nih tanggal 14-15 kayaknya masih terpakai, saya tidak tahu kita pertemuan di situ atau tidak. Tapi untuk tugas saat ini tolong kita tindak lanjuti karena nanti saya masih kasih latihan terkait soal latihan jasa, mungkin ada di buku. Hal yang terkait kekurangannya nanti akan saya tambahkan. Nanti nyusul bersamaan dengan link Google Drive-nya. Sekarang tanggal 7 bulan 5. Salah satu dari kita siapa yang tak hadir? Kurang satu saja. Oh iya, satu orang. Ada informasi sampai? Tidak ada juga informasi sampai ke saya.
Saya sebut saja Irma Juniarti.